Halo semua teman-teman, tahukah kamu di peternakan ini babi dipanen dari usia 4-5 bulan dengan berat rata-rata 120 kg. Ini merupakan salah satu peternak yang ada di Bali. Yuk kita kenali lebih jauh peternak Rumah Kucit De Bangkung. Halo semua teman-teman, perkenalkan nama saya Budha Aditya Wisudawardana Suara dengan nomor NIM 24095111017 dari kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang salah satu peternakan yang ada di Desa Demule, Kecamatan Susut Bangli, Bali. Nah, sini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman terkait dengan peternakan yang ada di Bali. Di sini saya akan menginterview salah satu owner, bisa dibilang owner di peternakan Uma Kucit De Bangkung. Saksikan teman-teman. Peternakan ini tepatnya berada di Banjar Demule, Desa Demule, Kecamatan Susut Bangli. Kalian bisa cari peternakan ini dari arah Balai Banjar Demule lurus ke selatan sejauh kurang lebih 500 meter hingga kalian menemukan gang kecil di sebelah barat jalan. Pada peternakan ini kapasitas kandang bisa mencapai 400 ekor, mulai dari segi indukan, anakan, dan juga pejantan itu sendiri. Ini masih termasuk usaha kecil karena populasi total mencapai 400 ekor. Adapun aktivitas yang dilakukan setiap harinya dalam peternakan ini yaitu melakukan penyiraman kotoran, dilakukan 1-2 kali sehari sebelum diberikan pakan untuk memastikan kebersihan kandang itu sendiri. Pada peternakan ini dilakukan pencampuran pakan sendiri, mulai dari segi jagung, konsentrat, dan juga dedak. Namun untuk bahan baku masih mendatangkan dari luar. Pencampuran pakan sendiri bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dengan takaran dan porsi yang sesuai dengan kebutuhan ternak pada peternakan ini. Pemberian pakan dilakukan secara bertahap, yaitu 2 kali dalam sehari. Yang pertama di pagi hari dan yang kedua di sore hari setelah dilakukan pembersihan kotoran pada setiap kandang yang ada pada peternakan ini. Pada peternakan ini sudah menggunakan kandang berbahan dasar dengan beton dan juga besi yang pastinya kokoh. Adapun jenis kandang meliputi kandang melahirkan, kandang penggemukan, menggunakan kandang koloni, kandang pejantan dengan jenis kandang individu. Di sini juga terdapat kandang khusus yang digunakan untuk babi melakukan perkawinan. Di peternakan ini pastinya menerapkan biosecurity yang ketat. Setiap orang yang masuk ke dalam peternakan ini harus menyemprotkan cairan disinfektan supaya steril, dan juga kandang di sini dilapisi dengan jaring sehingga saya sama sekali tidak ada melihat lalat satupun pada peternakan ini. Untuk mengetahui lebih jauh, mari kita tanyakan langsung pada pemilik peternakan ini. Halo semua teman-teman, sudah berada bersama peternaknya. Bisa diperkenalkan, Bapak? Nama saya Alif. Baik, Pak Alid di sini sedikit berbincang-bincang terkait dengan kenapa Bapak memilih berternak babi. Nah, adapun pertanyaan pertama, kenapa Bapak memilih dari sekian banyak hewan ternak, kenapa Bapak memilih berternak babi? Yang pertama karena saya senang. Yang kedua babinya lucu. Yang ketiga babi itu selalu dibutuhkan di Bali. Itu secara bicara pasar lokal ya. Akhirnya mungkin itu ya dasarnya saya memilih jadi peternak babi. Untuk di De Bangkung sendiri, untuk kapasitas dari segi bibit, dari segi indukan, berjumlah betina dan bejantannya, Bapak? Kalau indukan hampir 60-an ya. Kalau bibitnya tergantung produksi, tetapi kalau total populasi kalau penjantannya ada dua, kalau total populasi mungkin 300 sampai 400 ya. Di pemilihan pejantan itu sendiri, apakah Bapak memilih mendatangkan dari luar atau dari ternak dari kandang Bapak itu sendiri? Kalau pejantan kami selalu datangkan dari luar, tapi bukan langsung import ya. Mungkin ada salah satu kawan, sekarang kan banyak nih peternak khususnya memang dia memproduksi pejantan indukan. Nah, dari salah satu kawan itulah kami dapat bibit pejantan kualitas yang bisa dikatakan kualitas terbaru, selalu kita update itu. Kalau boleh tahu dari ras babi apa, Pak? Kalau pejantannya ada yang Yorkshire dan Lentis Yorkshire. Jadi di sini kategori apa ya, jenis babinya yaitu ada LY sama murni yang Yorkshire. Mungkin dari segi kandang itu sendiri Bapak menggunakan beberapa jenis kandang. Yang saya lihat di sini dari pembibitan sampai induk itu, apakah ada jenis-jenis kandang yang
berada di peternakan ini? Kalau kandang hampir semua ya pasti kalau di peternakan seperti kami ada kandang baterai dan kandang koloni. Kalau untuk bibit biasanya kami kandang baterai yang di atas kandang panggung lah Iya. istilahnya. Itu. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya dari sedikit dari segi biosecurity yang dijalankan pada peternakan ini. Apakah ada biosecurity untuk mencegah masuknya penyakit dari luar? Kami lakukan biosecurity. Pertama, lalu kita membatasi lalu lintas manusia, apalagi hewan itu sudah sama sekali kami tidak pernah mendatangkan hewan dari luar apapun bentuknya. Terus yang kedua, kami lakukan biosecurity kepada anak-anak yang keluar masuk kandang, kami lakukan penyemprotan sebelum dia masuk. Siapapun pokoknya masuk ke wilayah peternakan kami melakukan. Kalau rutinitas biosecurity setiap hari itu wajib. Di luar biosecurity juga terhadap lalu lintas manusia wajib. Mungkin di sini yang sedikit menjadi permasalahan di ternak babi yaitu bau dari limbah itu sendiri. Apakah Bapak dari pengolahan limbah itu sendiri ada khusus seperti mungkin tempat pembuangan atau segi pembuangan limbahnya seperti apa, Pak? Yang pertama, sanitasi kandang, kebersihan kandang terjaga wajib dan mandi 2 kali sehari. Yang kedua, ada pun beberapa obat-obatan yang mengurangi bau yang selalu kami sertakan di campuran pakan. Yang ketiga, limbah kami tampung di lahan kami sendiri. Jadi ada penampungan. ya ada lahan ya bukan penampungan tapi kebun yang memang kosong. Jadi bisa dikatakan kami jauh dari pemukiman sampai hari ini limbah tidak begitu berpengaruh pada sekitarnya. Berarti tidak ada komplain dari tetangga ataupun warga sekitar terkait limbah ya, Bapak? Mudah-mudahan sampai hari ini belum ada, aman semuanya. Baik, sekian tentang berbincang-bincang mewawancarai salah satu peternak yang ada di Bali. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menanyakan sedikit tentang keluhan-keluhan bagi peternak, khususnya di Rumah Kucing Tebangkung. Di sini saya sudah bersama dengan dokter. Bisa diperkenalkan, Dok? Nama saya Dr. Ewan Nyoman Gede Darmawan atau sering dipanggil Dr. W. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang-bincang terkait dengan virus-virus atau penyakit yang pernah terjadi di peternakan ini. Kalau histori semua peternakan pernah mengalami kena wabah ASF. Di sini tahun 2022, 2021, 22 pernah mengalami, tapi dari ke belakang sekarang ini kami tidak ada pernah mengalami. Untuk pada saat wabah-wabah virus ASF itu merabak ke seluruh peternak yang ada di Bali, untuk antisipasi dan juga pengobatan yang diberikan khusus di Debangkung ini, apakah ada, dokter? Waktu itu karena kita kelabakan cuma pemberiannya hanya antibiotik sama vitamin saja. Karena kita gejala awalnya kita belum tahu sama sekali. Kemudian tingkat kematiannya sangat cepat. Pagi masih makan, siang udah mati. Siang dikasih makan, sore mati. Sore mau makan, malamnya udah mati. Gitu aja. Baik, dokter. Untuk di Debangkung sendiri, untuk pencegahan dari segi biosecurity, apakah ada treatment khusus dari mungkin ada kunjungan, mungkin ada apa namanya untuk mencegah virus? Apakah ada? Saya yang lebih sering langsung memberikan masukan khusus di kandang Debangkung masalah biosecurity. Kemudian juga ditambah dari teman-teman TS yang memberikan masukan jenis-jenis desinfektan yang bagus buat biosecurity untuk sprayingnya. Gitu aja. Terima kasih, dokter. Yang terakhir mungkin tentang vaksin-vaksin khusus. Apakah ada vaksin khusus mulai dari segi bibit sampai ke induk? Apakah ada pemberian vaksin, dokter? Kalau pemberian vaksin selama ini kami masih cuma menggunakan vaksin kolera saja. Khusus untuk babi anakan setelah habis kastrasi seminggu atau 2 minggu kita berikan vaksin kolera. Kemudian untuk calon bibitan, indukan khusus untuk indukan kita berikan pada saat umur 3 bulan. Itu posisinya dia sudah di kandang penggemukan. Selebihnya belum pernah lagi menggunakan vaksinnya lagi. Mungkin ini yang terakhir, ya saya penasaran untuk kita di kedokteran hewan, pastinya kalau ada seperti babi sakit, apakah ada kandang untuk isolasi khusus di peternak ini atau tidak, dokter? Untuk kandang isolasi kita punya, tapi yang sering kita gunakan itu adalah isolasi khusus untuk anakan babi yang baru lepas sakit. Itu khusus. Jadi kalau sudah masuk ke kandang grower tidak ada lagi. Ya. Baik, segitu saja teman-teman. Terima kasih dokter atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih.